Halo, salam sehat kepada Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan perkembangannya akan menyampaikan hasil analisis kami pada ruang kolaborasi. Topik 1. Selamat menyaksikan. Saat ini, kita akan belajar tentang teori belajar behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran di ruangan kelas. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Oleh sebab itu, guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat untuk diberikan kepada siswa, dan guru juga mengerti tentang jenis respons apa yang akan muncul pada diri siswa. Adapun langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran adalah: pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kedua, melakukan analisis pembelajaran. 3. Mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar. 4. Menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. 5. Mengembangkan bahan ajar yang meliputi pokok bahasan, topik, dan lain-lain. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran berupa kegiatan, metode, media, dan waktu. Ketujuh, mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan seperti latihan, tugas, tes, dan sejenisnya. 8. Mengamati dan menganalisis respons pembelajar. 9. Memberikan penguatan atau reinforcement baik positif maupun negatif, serta yang terakhir adalah merevisi kegiatan pembelajaran. Penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran di kelas. Pertama, melakukan kegiatan merefleksi pengalaman diri melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang dilakukan. Kemudian, melaksanakan diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dan menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas, dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Berikut adalah menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir yang kritis. Setelah itu, siswa memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Kemudian, siswa mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Kemudian, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Ada 6 langkah. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya. Berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka, serta menjadi pemecah masalah atau problem solvers. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup, seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan
dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterima. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Guru mendorong siswa untuk menggabungkan, merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasan jika mereka memiliki kesempatan untuk menemukan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan orang lain. Maka mereka akan mampu membangun pengetahuan sendiri yang didasarkan atas pemahaman sendiri. Jika merasa nyaman dan aman untuk menemukan gagasan-gagasan mereka, maka dialog yang sangat bermakna akan tercipta di dalam kelas. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Jika diberi kesempatan untuk menyusun berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan hipotesis tentang informasi atau kejadian yang sedang dialaminya. Guru yang menerapkan konstruktivisme dalam pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis mereka, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Yang keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Guru kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam secara bersama-sama. Model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Model PJBL, Problem Based Learning, yaitu metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal, lalu mengumpulkan serta mengintegrasikan pengetahuan baru sesuai pengalamannya dalam bentuk aktivitas atau kegiatan yang nyata. Sintak model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan tugas proyek. Yang kedua, mendesain perencanaan untuk proyek perencanaan. Yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek. Yang keempat, memonitor siswa dan progres dari proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman. Selanjutnya, kita masuk pada poin yang ketiga tentang peningkatan motivasi siswa. Di sini ada beberapa kasus. Kasus yang pertama yaitu Tania berumur 7 tahun yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Adapun hal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berusaha melakukan pendekatan kepada Tania. Kemudian, kita sebagai orang tua atau guru dapat memberikan motivasi dengan menceritakan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang sudah sukses agar memotivasi Tania untuk memiliki keinginan sukses. Kasus yang kedua yaitu Samuel yang berumur 10 tahun. Samuel memiliki rasa takut akan kegagalan atau pesimis. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menceritakan contoh-contoh kasus orang-orang yang dulunya mengalami kegagalan, namun karena mencoba secara terus-menerus dan tidak menyerah, akhirnya orang-orang itu dapat berakhir sukses. Sandra, umur 13 tahun, siswa yang terlalu tenang di kelas dan meremehkan yang namanya keterampilan, adalah dengan cara mengajak
Sandra untuk berdiskusi bersama. Kemudian menanyakan alasan dari Sandra mengapa bersikap seperti itu. Lalu kita sebagai guru ataupun orang tua dapat mencari alternatif solusi untuk memotivasi Sandra agar dapat aktif di kelas, sehingga guru dapat menggunakan metode dan model pembelajaran menarik. Kemudian ada Robert, umur 16 tahun, yang memiliki minat sedikit untuk bersekolah. Adapun upaya guru adalah berusaha melakukan pendekatan pada Robert agar ia mau bertukar cerita. Lalu, guru dapat menggali informasi atau alasan Robert mengapa memiliki minat sedikit untuk bersekolah. Kemudian setelah mengetahui alasan dari Robert, guru bisa memberikan motivasi bahwa sekolah itu penting bagi keberlangsungan hidup Robert di masa mendatang.